Perkenalkan, nama saya Mela Mukafatunisa, NIM belakang 042, berperan sebagai narator. Perkenalkan, saya Reski Trioktaviani dengan NIM belakang 016 sebagai perawat. Perkenalkan, saya Aulia Nurhotimah dengan NIM belakang 026 berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Larasati dengan NIM belakang 052 berperan sebagai perawat 3. Perkenalkan, saya Alin Miftasyabila, NIM belakang 031 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Vina Lesrohinisi dengan NIM belakang 047 sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Arya Gustina, NIM belakang pasien. Perkenalkan, nama saya Andita Mayudistiningrum dengan NIM belakang 021 sebagai bapak pasien. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalia dengan Alfaita, NIM belakang 037, berperan sebagai dokter. Perkenalkan, saya Nanda Rahma Hidayah, NIM belakang 004, berperan sebagai kepala rumah sakit. Suatu hari, di sebuah rumah sakit harapan bangsa, terdapat seorang pasien yang datang bersama ibu dan kakaknya dengan tujuan untuk memeriksakan diri atas gejala penyakit yang dialaminya. Setelah masuk di ruang pemeriksaan, pasien langsung berkonsultasi dengan dokter yang sedang bertugas. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ibu, Adik, dan juga Mbak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan pasien yang bernama Sinta? Betul, Dok. Sinta adalah nama anak saya. Baik, Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Anak saya 3 hari terakhir ini badannya demam. Nafsu makannya menurun, batuk, dan juga kehilangan indera penciuman. Apakah benar, Dek, apa yang dikatakan oleh Ibu? Iya benar dok, saya juga merasakan nyeri kepala dan sakit tenggorokan. Apakah Ade habis berpergian ke luar kota atau habis kontak dengan pasien COVID-19? Seminggu yang lalu, saya bersama kakak saya pergi keluar kota untuk mengunjungi nenek kami di Jakarta. Oh begitu. Nah untuk mbaknya, apakah merasa gejala yang serupa dengan Ade? Tidak, Dok. Saya tidak merasakan gejala seperti itu. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu juga merasakan? Saya juga tidak merasakan gejala seperti itu, Dok. Jika begitu, alangkah baiknya kalian menjalani tes swab terlebih dahulu karena dikhawatirkan kalian mungkin saja terinfeksi virus COVID-19. Baik, Dok. Baik, Sus, tolong lakukan tindakan swab untuk mereka bertiga ya. Baik, Dok. Baik, Bu, Adik, dan juga Mbaknya bisa ikut dengan saya ke ruangan swab. Saya akan mulai untuk melakukan tindakan swab. Pertama, akan saya mulai dari Ibu, kemudian Adik, dan yang terakhir Mbaknya ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Tidak ada. Kita langsung mulai saja ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Saya siap, Sus. Kemudian, tes Baik, swab untuk berjalan dengan lancar. Baik, untuk swab-nya sudah selesai, saya lakukan. Untuk hasilnya bisa ditunggu sekitar 2 jam. Silahkan untuk tunggu di ruangan tunggu dulu ya, Bu. Nanti akan saya panggil kembali untuk menyerahkan hasilnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Sus. Terima kasih. Mereka bertiga bergegas menuju ke ruang tunggu untuk menanti hasil swab. Pasien atas nama Sinta, silakan masuk ke ruangan pemeriksaan. Sinta didampingi oleh ibu dan kakaknya masuk ke dalam ruang pemeriksaan yang di dalamnya sudah ada dokter yang menunggu dan siap membacakan hasil pemeriksaan. Selamat siang, di sini saya izin untuk membacakan hasil dari tes swab yang sudah dilakukan tadi ya Bu, D juga Mbak. Baik dok. Iya, Dok. Bagaimana dengan hasilnya?
Begini, untuk hasilnya dengan berat hati saya sampaikan bahwa adik Sinta ini positif terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan hasil dari ibu dan mbak itu hasilnya negatif. Maka dari itu adik diharuskan opnam dan isolasi di rumah sakit ini terlebih dahulu. Dan untuk ibu dan mbaknya diperbolehkan pulang, tetapi dengan melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Bagaimana Bu, apakah berkenan? Nah, memangnya tidak boleh ditunggu saja di sini, Dok? Tidak bisa, Bu, karena dalam kondisi seperti ini sangat beresiko untuk orang yang tidak memiliki kedaruratan untuk dirawat di rumah sakit ini. Baik, Dok. Jika begitu, kami mohon agar dokter dan suster merawat anak saya dengan baik hingga sembuh kembali. Tentu, Ibu, kami akan mengusahakan semaksimal mungkin. Betul kan, Sus? Ya, tentu, Dok. Pasien kemudian dibawa menuju ke ruangan isolasi yang telah disediakan. Sementara itu, wali dari pasien kembali ke rumahnya. 3 hari setelah itu, pada pagi hari, pasien mengalami sesak nafas. Perawat yang sedang berjaga pun bergegas memberikan pertolongan pertama berupa pemberian oksigen. Namun sayangnya, perawat tidak menyadari bahwa tabung oksigen itu sudah kosong. Sebentar ya, Dek. Saya akan berusaha untuk memberikan oksigen. Mohon untuk tetap tenang dan jangan panik. Namun, pasien masih terlihat mengalami kesulitan bernafas. Kemudian, di saat yang bersamaan, perawat satu datang dan memberitahu bahwa tabung oksigen tersebut sudah kosong. Apa yang kamu lakukan? Apakah kau tidak melihatnya bahwa tabung ini kosong? Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah membahayakan nyawa pasien ini. Perawat satu bergegas mengambil dan memberikan tabung oksigen yang berisi. Cepat periksa kembali bagaimana kondisi pasien saat ini. Saturasi oksigennya sangat menurun drastis. Tekanan darahnya juga naik, Sus. Baik, cepat panggil dokter untuk menangani pasien ini. Aku akan di sini untuk menjaga hingga dokter datang. Baik, Sus. Dokter datang dan bergegas memeriksa dan melakukan tindakan kepada pasien. Apa yang sudah terjadi pada pasien, Sus? Mengapa kondisi pasien menurun drastis? Maaf dok, saya lalai karena saya hampir saja membahayakan nyawa pasien. Saya memberikan tabung oksigen yang ternyata sudah kosong. Untung saja perawat lain memberitahukan kepada saya bahwa saya sudah lalai. Apakah suster tahu jika apa yang baru saja suster lakukan adalah tindakan yang sangat fatal? Kelalaian suster ini bisa saja mencemarkan nama baik rumah sakit ini. Iya dok, saya tahu dan saya sangat menyesali hal yang telah terjadi. Bagaimanapun Anda harus tetap dilaporkan kepada kepala rumah sakit untuk mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur. Saya siap dok dengan segala resiko yang akan saya terima. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting jangan diulangi lagi ya Sus. Jadikan sebagai pelajaran dan lebih teliti lagi ke depannya. Baik dok, terima kasih. Perawat dibawa menuju ke ruangan kepala rumah sakit untuk diwawancari atas kelalaian yang sudah terjadi dan diberikan sanksi yang sesuai. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Suster tentu sudah tahu ya alasan apa yang membuat Anda dipanggil ke ruangan ini. Maaf, Bu. Iya, saya sudah mengerti apa kesalahan saya, sehingga saya berada di ruangan Ibu pagi ini. Apakah suster tahu jika yang suster lakukan itu sangat berbahaya? Bukan hanya ke pasien saja, namun juga berdampak pada rumah sakit ini. Iya, Bu, saya tahu betul. Mohon maaf atas kelalaian saya. Baik, namun suster juga pasti tahu ya, ada sanksi yang harus diberikan dari setiap kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di rumah sakit ini. Iya, Bu, saya tahu.
dan saya siap untuk menerima segala konsekuensinya. Maaf sekali, Sus, dengan berat hati saya harus menyampaikan ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit ini, sanksi yang akan suster terima yaitu skorsing kerja selama 5 hari dan tentunya disertai dengan pemotongan upah kerja suster dalam 1 bulan. Mohon untuk dicermati dan juga dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali di lain hari. Saya siap, Bu. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian yang sudah saya lakukan. Saya berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak mengulangi hal tersebut, Bu. Namun, suster juga harus tetap mengkonfirmasikan hal ini kepada keluarga pasien dan kita harus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga pasien. Baik, Bu, saya akan segera melakukannya. Baiklah jika begitu. Rumah sakit menghubungi pihak keluarga pasien yang menjadi korban kelalaian salah satu perawat. Kemudian, Bapak pasien datang sebagai perwakilan dari pihak keluarga pasien. Selamat pagi, Bapak. Apakah betul wali dari pasien atas nama Sinta? Selamat pagi, Bu. Betul saya dengan Bapak pasien tersebut. Sebelumnya, saya perwakilan dari pihak rumah sakit meminta maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dari salah satu perawat di sini. Jadi begini, Pak. Secara garis besarnya, anak Bapak hampir saja menjadi korban kelalaian dari tenaga kerja kami dan di sini perawat yang bersangkutan ingin meminta maaf dan menjelaskan secara langsung kepada Bapak. Silakan, Sus. Begini, Pak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kelalaian yang telah saya lakukan kepada anak Bapak, di mana tindakan yang telah saya perbuat hampir saja membahayakan nyawa anak Bapak. Jadi kemarin saat anak Bapak mengalami sesak nafas, saya berniat untuk memberikan oksigen. Namun ternyata saya tidak menyadari bahwa tabung yang telah saya berikan ternyata tabung yang sudah kosong, sehingga kondisi pasien menurun drastis. Aduh, suster ini bagaimana kalau bisa sampai seperti itu? Mohon maaf, Pak, itu murni kelalaian saya. Jika Bapak ingin menuntut saya siap untuk menerima resikonya. Sejujurnya saya marah dan kecewa dengan pihak rumah sakit yang tidak berhati-hati dalam bertindak. Namun, saya tidak akan menuntut suster. Saya sarankan ke depannya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, dan saya mohon untuk memaksimalkan perawatan anak saya sampai sembuh. Baik, Pak, terima kasih untuk pengertiannya. Saya berjanji untuk lebih berhati-hati dan memaksimalkan perawatan anak Bapak sampai sembuh. Ya, sama-sama. Setelah kejadian tersebut, sang perawat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Kemudian, pasien pun pulih dan kembali pulang ke rumahnya.